Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, sehat senantiasa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul melepaskan beban. Nah, dalam pandangan kita seringkali melihat bahwa persoalan ekonomi, persoalan keluarga, sakit penyakit, itu merupakan satu beban kehidupan yang tentu secara lahiriah kita ketika kita mengalami itu akan menyusahkan kita. Tetapi sesungguhnya apakah masalah tersebut merupakan beban bagi seseorang untuk mengalami pertumbuhan rohani dalam mengenal Kristus? Nah, kita akan belajar dari Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan itu berkata, nah, mengenai diri kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu, marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan seorang tentara ketika melakukan misinya, dia membawa satu peralatan yang diperlukan selama masa operasinya, yang digendong. Nah, itu menunjukkan satu analogi beban yang berat itu. Tentu ketika seseorang membawa beban seperti ini, dia akan gerakannya menjadi terbatas, menjadi lambat, menjadi tidak lincah. Juga kalau itu terus dipanggul begitu ya membuat lelah, tidak bahagia sampai akhirnya barangkali ketika melewati masa yang membuat dia kuat bertahan, akhirnya dia nggak kuat lagi melanjutkan perjalanan kalau masa yang dilakukan itu terlalu lama. Nah, ini adalah gambaran satu kondisi di mana seseorang bisa terganggu keberadaannya ketika dia melakukan aktivitasnya. Di Ibrani 12 ayat 1, itu terkait dengan beban dan dosa yang melekat katanya, kemudian dalam suasana yang bertanding. Artinya kalau kita melihat satu kondisi pertandingan, tidak ada orang yang membawa beban di punggungnya kecuali ya pertandingan angkat beban gitu ya. Tapi kalau pertandingan lari, pertandingan apapun begitu, cabang olahraga yang biasa kita lihat, tentu orang akan menghindari bawaan yang berat. Nah, sehingga beban itu sebenarnya berbicara mengenai sesuatu yang ada di dalam diri kita. Atau beban yang menyangkut mentalitas kita yang bisa mengganggu prosesnya ketika kita sedang bertanding. Ya. Nah, beban tersebut berupa apa? Ya. Ada beban dalam diri kita yang berupa idealisme kita sendiri. Seorang yang terlalu idealis, dia bisa menjadi pribadi yang mudah tertekan, kemudian tidak pernah puas,
atau dia menuntut orang lain berperilaku sama. Jadi menetapkan ukurannya untuk ukuran orang lain. Tetapi sebaliknya, untuk orang yang tidak punya idealis atau pragmatis, dia nggak punya level lagi. Yang penting aman, yang penting untung, bahkan kalau bisa saya seperti yang lain, ya nggak usah nganeh-aneh, hingga orang yang seperti itu nggak bisa menjadi saksi. Atau beban tersebut berupa kesombongan atau kerendah dirian kita. Bagaimana sikap hati kita, mudah dinasehati atau tidak, cara kita memandang orang lain, kita merasa seolah-olah paling benar, dan lain sebagainya, atau justru kita merasa tidak layak dibandingkan yang lain, kita tidak bisa berpendapat, dan lain sebagainya. Itu adalah beban yang melekat itu. Kemudian kemarahan, ketidaksabaran. Kemudian ketidakkomitmenan kita. Komitmen itu adalah satu sikap mental untuk menyelesaikan tanggung jawab. Ada seseorang yang tidak bisa berkomitmen. Artinya kalau dihadapkan pada satu tanggung jawab, dia tidak pernah menyelesaikan dengan tuntas. Ada saja alasan untuk dia tidak melanjutkan apa yang sudah dimulai. Atau beban yang lain berupa ketidakrelaan kita. Kita berlari atau kita melakukan aktivitas, tapi kita terus grundel, terus gempremeng, terus ngomong sesuatu yang nggak jelas, yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengikuti prosesnya Tuhan dengan kerelaan hati dan siap dibentuk. Nah, bagaimana idealnya sikap kita dalam perlombaan itu? Ya, sikap yang ideal adalah kita tekun katanya. Tadi di Ibrani tadi dikatakan tekun mengikuti perlombaan. Setiap sesi, setiap etape, jalur atau trek mana perlombaan itu berlangsung, kita ikuti dengan taat. Tuhan bawa kita dalam kondisi seperti apapun, ya, permasalahan-permasalahan tadi ternyata kalau kita cek, itu adalah cabang perlombaannya. Ya, ada perlombaan menghadapi kondisi ekonomi, ada perlombaan menghadapi kondisi ketidakadilan, ada perlombaan menghadapi kondisi tekanan. Tuhan mau kita tetap taat, mengikuti prosesnya Tuhan. Banyak saksi ketika kita tidak taat, kita mengambil jalur pintas, ya, ada banyak saksi yang melihat kita untuk mengukur nilai ketaatan itu. Kemudian kita berlomba dengan ringan, dengan lincah, dengan nyaman, terus fokus. Kita ambil contoh seorang pelari begitu, dia akan memilih satu kostum yang nyaman. Kemudian sepatunya anti-slip, tapi juga ringan. Dia akan mengkondisikan larinya itu senyaman mungkin, sehingga sekalipun dia berlomba, tetapi hatinya tetap senang. Ya. Diupayakan dia tetap bersuka cita tanpa tekanan, sehingga membebaskan energinya itu untuk menyelesaikan perlombaan itu. Sehingga kita memperoleh hasil yang tidak mengecewakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan mewajibkan kita untuk mengikuti perlombaan, tapi ternyata di balik itu semua kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan jadikan perlombaan yang wajib itu menjadikan kita depresi, stres, sehingga kita tidak komitmen dan kita kalah di dalam semuanya. Tetapi Tuhan mau kita mengikuti itu, ya.
kita ringan, kita merasa enjoy, karena pengharapan kita penuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.